Shalom Bapak Ibu yang terkasih, puji nama Tuhan. Tepat di hari Minggu adalah hari untuk Tuhan. Mari kita siapkan hati kita, pikiran kita di hadapan Tuhan. Mari kita mengambil saat teduh sejenak. Katakan, Tuhan, Kau sungguh baik, sangat baik dan teramat baik. Saat ini kami mau masuk ke hadirat-Mu, Tuhan. Jamaah setiap kami. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Syukur bagi nama-Mu Tuhan. Ku sembahkan
Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Siapkanlah hati kami Tuhan. Saat ini kami sudah siap untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan, berkatilah setiap kami, jamah setiap kami Tuhan, sehingga puji-pujian ini boleh menyenangkan hati Tuhan. Saat ini kami siap menyerahkan segala hati kami, pikiran kami, tubuh, jiwa, roh kami hanya ke dalam tangan kuat kuasa Tuhan Yesus. Yang percaya bersama katakan amin. Terima kasih tangan Tuhan Yesus. Kita patut bersyukur bahwa kita punya Allah yang sungguh luar biasa dahsyat. Kasihnya tidak pernah berhenti untuk kita, bahkan Dia sanggup menyertai kehidupan kita. Katakan, Yesusku dahsyat. Tangan
kita. Terima kasih Yesus. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur Bapa untuk kasih setia-Mu di sepanjang kehidupan kami Yesus. Terima kasih Tuhan. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur
ini kami sungguh bersyukur di hadapan Tuhan. Kami sungguh bangga punya Allah yang luar biasa seperti Tuhan Yesus. Tuhan, bukalah setiap telinga kami dan hati kami. Kalau kami saat ini Tuhan sudah siap untuk mendengarkan taburan firman Tuhan. Berkati setiap kami sehingga firman-Mu boleh menjadi kekuatan dan boleh menjadi rema di dalam kehidupan kami. Yang percaya bersama katakan amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat pagi. Apa kabarnya hari ini? Kita kembali berjumpa di acara ibadah pada hari ini. Kiranya damai sejahtera Tuhan menyertai dan melingkupi hati kita sekalian pada pagi hari ini. Bapak Ibu masih dalam suasana kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Hari ini biasanya gereja kita mengadakan doa 10 hari, di mana kita berkumpul bersama dengan saudara-saudara kita seiman di gereja di tempat ini untuk berdoa bersama. Tetapi karena situasi yang terjadi di negeri ini, doa 10 hari diadakan di rumah masing-masing dengan mengikuti himbauan dari gembala, dengan mengikuti renungan harian online setiap hari, mengikuti ibadah doa 10 hari lewat Zoom. Saya percaya makna kenaikan Tuhan Yesus Kristus boleh kita rasakan di dalam hidup kita. Sebab kenapa Bapak Ibu Saudara sekalian? Sebab kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga memberi makna yang begitu dalam dan berarti dalam kehidupan kita. Apa itu Bapak Ibu Saudara sekalian? Sebab kalau kita sampai hari ini ada, semua karena pertolongan Tuhan lewat Roh Kudus-Nya. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, pada pagi hari ini saya ingin mengajak kita merenungkan bagian firman Tuhan yang akan saya ambil dari Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-2 sampai dengan ayat yang ke-3. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-2 sampai dengan ayat yang ke-3. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Saudara, mari kita mulai untuk merenungkan bagian firman Tuhan. Saya ingin mengajak kita untuk kembali menikmati, untuk kembali kita diingatkan lewat kebenaran firman Tuhan bahwa makna Tuhan Yesus naik ke surga yang harus kita catat di dalam diri kita. Ketika Yesus naik ke surga, Dia pergi untuk menyediakan tempat bagi saya, bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Ingat Bapak Ibu, Tuhan Yesus naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita yang percaya kepadanya. Apakah Bapak Ibu menjadi salah satu bagian yang dapat menikmati surga yang Tuhan janjikan? Jawabannya ada di Bapak Ibu Saudara sekalian. Tetapi kalau boleh saya menjawab, saya percaya akan hal itu. Saudara sekalian, apa artinya ketika Yesus naik ke surga, Dia menyediakan tempat bagi kita, bagi saudara dan saya. Bapak Ibu, lewat kenaikan Tuhan Yesus ke surga, Tuhan kembali akan mengingatkan kita bahwa saya dan saudara telah menerima jaminan. Apa Bapak Ibu? Jaminan untuk menjadi warga negara kerajaan surga. Saudara, inilah berita yang harus kita ingat ketika kita merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Tuhan Yesus telah memberikan jaminan bagi kita bahwa kita memiliki warga negara di kerajaan surga. Sehingga pikiran kita boleh selalu tertuju di dalam Dia. Sudah mungkin saudara berpikir bahwa kenaikan Isa Al-Masih ini adalah bagian yang kurang
menggema di dalam kehidupan orang Kristen. Berbeda dengan acara-acara Natal dan Paskah. Begitu ramai di gereja, selalu dirayakan. Orang yang biasanya tidak pernah ke gereja, Natal dan Paskah, mereka berbondong-bondong ke gereja. Bahkan kalau kita lihat di mall, kalau Natal ada event yang namanya khusus diskon acara Natal. Saudara, tetapi berbeda dengan acara hari perayaan kenaikan Tuhan Yesus ke surga, yang seringkali dianggap dianaktirikan. Bahkan tidak sedikit umat-umat yang percaya kepada Tuhan tidak merayakannya. Tetapi kita bersyukur pada pagi hari ini karena kita diberi kesempatan dan kita mau mengingat makna dari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Saudara, Tuhan sekali lagi memberikan jaminan bagi kita untuk menjadi warga negara kerajaan surga. Memang Bapak Ibu Saudara sekalian, pada pagi hari ini, bahkan sampai saat ini, kita masih tinggal di bumi ini. Kita masih bernafas di bumi ini. Bahkan kita tinggal di kota Bandung, di mana Tuhan tempatkan kita. Di bumi ini, di kota Bandung ini, kita bernafas, kita beraktivitas, kita belajar, kita tidur, kita beristirahat, kita tertawa, dan kita menangis. Tetapi secara iman kita telah memiliki jaminan menjadi keluarga kerajaan surga. Di bumi ini hanya sementara. Sehingga firman Tuhan berkata, jika kemah kita dibongkar nanti, kita telah mendapat tempat di kerajaan surga. Artinya apa Bapak Ibu? Ketika waktu hidup kita di bumi yang sementara ini habis, kita harus meninggalkan bumi ini. Saudara dan saya mendapat tempat di dalam kerajaan surga. Saudara, itulah makna dari kenaikan Tuhan Yesus naik ke surga buat kita sekalian. Apakah saudara memaknai hari-hari ini bahwa Yesus naik ke surga menyediakan tempat bagi kita sekalian? Saudara sekalian, yang kedua yang menjadi perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini, apa janji Tuhan ketika Tuhan Yesus naik ke surga? Saudara, saya ingin mengajak kita membuka dari Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-17. Di situ ada janji Tuhan ketika Tuhan Yesus naik ke surga. Demikian bunyi firman Tuhan. Yohanes 14 ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-17. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Sudah perhatikan di ayat yang ke-18. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Saudara, ketika berkali-kali saya mengikuti hari atau merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus, selalu ayat ini mengingatkan saya. Dan saya juga rindu ayat ini mengingatkan Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kita merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus, atau dalam momen-momen doa 10 hari seperti saat ini. Apa saudara janji Tuhan yang terkandung ketika Tuhan terakhir kalinya memijakkan kakinya di bumi ini dan ingin naik ke surga? Tuhan Yesus berjanji bahwa Tuhan akan memberikan penolong. Saudara, kenapa saat itu Tuhan Yesus memberikan nasihat dan memberikan janji kepada murid-muridnya dalam sebuah perbincangan?
Karena Tuhan tahu bahwa sebentar lagi Tuhan akan naik ke surga. Dan Tuhan tahu bagaimana kesedihan murid-muridnya, bagaimana kepedihan hati mereka. Biasanya mereka hidup bersama dengan Tuhan, semuanya menjadi baik karena ada Tuhan yang mendampingi mereka. Tetapi sebentar lagi Tuhan akan meninggalkan mereka. Dan Tuhan tahu persis, pasti hati mereka akan gelisah. Oleh karenanya Tuhan memberikan nasihat, aku akan memberikan penolong bagimu. Saudara sekalian, ketika kita melihat hal itu di dalam kebenaran firman Tuhan diceritakan, ketika Tuhan Yesus naik ke surga, murid-murid yang mungkin sedih, takut, bagaimanakah harus mereka memberitakan kabar keselamatan, tetapi janji Tuhan tergenapi. Kalau kita melihat Petrus yang tadinya seorang yang biasa, seorang nelayan, seorang yang sederhana, tetapi karena hidupnya mau belajar dibimbing oleh Roh Kudus, Petrus dijadikan Tuhan seorang yang luar biasa. Ketika dia memberitakan firman Tuhan, ada 30.000 orang bertobat dan percaya kepada Tuhan. Saudara, saya mau mengatakan bahwa Roh Kudus, penolong dalam hidup kita, memiliki peran yang sangat penting, baik dari zaman murid-murid Tuhan. Bahkan dikatakan awal gereja mula-mula berdiri karena adanya peran Roh Kudus. Dan saya mau mengatakan pada pagi hari ini, Roh Kudus sangat berperan di dalam hidup kita sebagai penolong. Dan saya percaya kalau kita ada sampai hari ini, semua karena pertolongan Tuhan. Sebab Tuhan Yesus tidak saja dia meninggalkan begitu saja, tetapi Tuhan Yesus memberikan penolong bagi kita sekalian. Bahkan Tuhan Yesus berkata dan berjanji di ayat yang ke-18, aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu, aku datang kembali. Saudara, adakah seorang yang ingin menjadi yatim dan piatu? Saya percaya tidak ada satu orang pun yang menginginkan dirinya menjadi yatim dan piatu, tidak berbapak dan tidak beribu. Kenapa saudara sekalian? Sebab status seorang yang yatim piatu, seorang anak yang yatim piatu, yang tadinya dia membutuhkan bimbingan, tuntunan orang tua, tetapi pada akhirnya orang tuanya tidak ada, pastinya seorang anak akan yang mengalami yang namanya kebingungan, kecemasan, ketidakpastian di masa depan dan yang akan datang. Bahkan tidak mendapatkan perlindungan. Tetapi pada pagi hari ini Tuhan berjanji, aku tidak akan meninggalkan engkau seperti yatim piatu. Saudara sekalian, seperti firman Tuhan pada pagi hari ini, Tuhan berjanji dan Tuhan berkata, aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu, aku datang kembali kepadamu. Saudara, saya percaya tidak ada satu orang pun yang menginginkan hidupnya menjadi seorang yatim piatu, tidak berayah dan tidak beribu. Kenapa? Status seorang yang yatim piatu, dia punya kecemasan. Kecemasan akan hari depan, ketakutan siapa yang akan nanti membimbing, merawat, menuntun hingga anak ini menjadi dewasa. Saudara sekalian, mungkin ketakutan kita, kecemasan kita tidak seperti seorang yatim piatu, tetapi kita memiliki ketakutan tersendiri, kegelisahan tersendiri. Oleh karenanya Tuhan tahu bahwa setiap kita yang sering kali khawatir dan gelisah, sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, Tuhan berjanji memberikan seorang penolong yang akan terus menyertai kita. Saudara, apakah pagi hari ini saudara memiliki kegelisahan, ketakutan? Mungkin saat ini yang kita hadapi, dulunya kita berpikir, dulu saya punya pekerjaan, tetapi saat ini saya kehilangan pekerjaan karena kondisi COVID-19.
Saudara mungkin dulu hidup makmur, tetapi sekarang saudara harus hidup pas-pasan, bahkan harus mengencangkan ikat pinggang. Saudara, janji Tuhan bagi kita, aku akan menjadi penolong bagimu. Saudara sekalian, atau mungkin saudara punya ketakutan dan kekhawatiran yang berbeda. Saudara punya kegelisahan, pergumulan dan pergulatan hidup yang berbeda. Mungkin saudara ditinggalkan oleh anak-anak. Anak-anak meninggalkan orang tuanya, atau sebaliknya, orang tua meninggalkan anak-anaknya sehingga anak-anak merasa sendiri. Atau mungkin saudara punya pergumulan, saudara ditinggalkan oleh para sahabat, oleh orang-orang yang terdekat. Saudara, firman Tuhan mengingatkan kita makna kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Sebelum Yesus naik ke surga, Yesus berjanji akan memberikan penolong, penghibur bagi saya dan saudara sekalian, sehingga kita tidak perlu takut lagi. Sebab Roh Kudus itu akan terus menyertai hidup kita. Dan Roh Kudus itu tidak akan pernah meninggalkan kita, sebab Dia adalah pribadi Allah sendiri. Roh Kudus akan menjadi roh penolong bagi kita. Saat kita lemah, saat kita tidak berdaya, Roh Kudus sanggup penolong kita. Roh Kudus juga bisa menjadi sahabat kita. Saat saudara mungkin tidak ada sahabat untuk curhat, untuk bercerita, untuk mengungkapkan segala pergumulan dan kesesakan hati, ingat, Roh Kudus juga berperan menjadi sahabat kita sekalian. Roh Kudus juga bisa memerdekakan kita pada saat kita mungkin menghadapi beban yang berat karena dosa yang sudah kita lakukan. Roh Kudus sanggup memerdekakan kita, dan Roh Kudus sanggup menuntun hidup kita hingga kita beroleh kemerdekaan. Saudara, kuncinya satu, bagaimanakah Roh Kudus itu bisa menjadi penolong dalam hidup kita? Yaitu jika kita mengasihi Dia dan melakukan perintah-perintahnya. Saudara, pagi hari ini mari kita meresponi akan apa yang Tuhan berikan bagi kita, yaitu Roh Kudus diberikan sebagai penolong dan penghibur kita. Saudara, itu adalah janji Tuhan ketika Tuhan naik ke surga. Lalu bagian yang terakhir dari renungan saya pada pagi hari ini, saya ingin menyampaikan apa pesan Tuhan sebelum Tuhan Yesus naik ke surga. Saya ingin mengajak kita membaca dari Matius pasal yang ke-28, ayat yang ke-19 sampai dengan ayat yang ke-20. Demikian bunyi firman Tuhan. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka ke dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Saudara sekalian, sebelum Yesus naik ke surga, Tuhan memberikan pesan bagi kita agar kita menjadi saksi Kristus. Dalam Kisah Rasul pasal yang pertama, ayat yang ke-8 dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Saudara, perhatikan, ada pesan Tuhan sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, dan pesan ini diberikan kepada saya dan Bapak Ibu saudara sekalian. Apa pesan itu? Tuhan berpesan agar saudara dan saya menjadi saksi Kristus. Saudara sekalian, apa yang dimaksud dengan saksi Kristus? Saudara, hal ini mengingatkan saya ketika saya bertemu dengan seorang rekan saya. Ketika saya mungkin waktu itu masih pelayanan di sebuah kota. Lalu rekan saya ini berkata begini, ketika saya bertanya, kenapa kamu tidak mau melayani Tuhan? Kenapa kamu tidak mau mengambil bagian dalam pekerjaan Tuhan di gereja ini? Dan rekan saya ini berkata, bagi saya cukup untuk menjadi seorang jemaat Tuhan.
Saya rajin ke gereja, saya rajin mengikuti acara ibadah di gereja, saya datang, duduk dengan baik, menyanyi, mendengar firman Tuhan, memberikan persembahan. Setelah itu pulang dan minggu depan saya akan datang kembali. Saudara sekalian, dengan seperti itu, rekan saya memiliki satu keyakinan bahwa hidupnya sudah dijamin dan diselamatkan di dalam Yesus. Tetapi saudara sekalian, kalau kita melihat peristiwa kenaikan Tuhan, Tuhan memberikan pesan untuk kita menjadi saksi Tuhan. Itu artinya apa? Bahwa saudara dan saya tidak hanya terpanggil untuk menjadi jemaat biasa saja, tetapi saudara dan saya diberi tugas untuk menjadi saksi Tuhan. Bahkan rekan saya pernah berkata begini, ya cukuplah, biarkan yang jadi pendeta-pendeta. Nanti kalau semuanya jadi pendeta, siapa yang menjadi jemaatnya? Saudara, ternyata dari apa yang saya dengar dari rekan saya ini, tidak sedikit anak-anak Tuhan, tidak sedikit orang yang percaya kepada Tuhan memiliki pemahaman yang sama. Cukup hanya menjadi jemaat dan jaminan keselamatan sudah diberikan. Banyak orang memiliki pola pemikiran yang sama, sehingga masalah dari dahulu sampai sekarang selalu hal yang sama terjadi. Dan firman Tuhan mengingatkan, banyak tuaian yang harus dituai, tetapi sedikit pekerjanya. Saudara sekalian, hari ini firman Tuhan mengingatkan kepada kita bahwa Tuhan menginginkan setiap kita tidak hanya dipanggil penerima anugerah keselamatan atau yang disebut sebagai jemaat Tuhan, tetapi saudara dan saya dipanggil untuk menjadi saksi Tuhan. Tuhan tidak memanggil kita semuanya untuk menjadi pendeta, tetapi yang jelas satu, Tuhan memanggil kita semuanya untuk menjadi saksi Kristus. Sehingga amanat agung seperti yang tertulis tadi di dalam Injil Matius. Saya akan bacakan sekali lagi Injil Matius yang merupakan amanat agung bagi kita. Yang berkata, Matius pasal 28 ayat yang ke-19. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Panggilan saya dan saudara tidak hanya menjadi penikmat anugerah jaminan keselamatan, tetapi saudara dan saya ketika kita masih di bumi memiliki tugas, yaitu menjadi saksi Tuhan. Bagaimana caranya? Mungkin saudara berkata, saya tidak hafal ayat firman Tuhan. Menjadi saksi Kristus, hal yang mudah untuk bisa kita kerjakan, tetapi sering kita tidak mau melakukannya. Bagaimana menjadi saksi Kristus? Saudara cukup menceritakan bagaimanakah pengalaman hidup saudara bersama dengan Tuhan. Saudara cukup menceritakan bagaimanakah pertolongan Tuhan sehingga membuat kita berbeda kepada orang lain, kepada saudara kita, rekan kita, dan keluarga kita. Bahkan dikatakan sampai ke ujung bumi. Artinya di mana kita berdiri, kita punya tugas untuk menjadi saksi Tuhan agar orang lain beroleh keselamatan. Saudara sekalian, itu firman Tuhan yang ingin saya bagikan pada pagi hari ini. Kiranya firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kita. Yesus naik ke surga karena Dia menyediakan tempat bagi kita. Dan Tuhan Yesus tidak meninggalkan kita sendiri, sebab Tuhan Yesus memberikan penolong atau penghibur dalam hidup kita. Dan ingat, selagi kita masih ada di dunia ini, Tuhan memberikan pesan agar kita menjadi saksi Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akan berdoa. Bapa, kami mengucap syukur pada pagi hari ini Tuhan, untuk kebenaran firman-Mu yang mengingatkan kami, yang mengajarkan kami bahwa sesungguhnya hidup kami
telah beroleh jaminan untuk menjadi warga kerajaan surga. Bahkan Tuhan, di tengah-tengah perjalanan hidup di dunia ini, Engkau berjanji memberikan penolong, memberikan penghibur, sehingga di dalam segala pergumulan yang kami alami, kami tidak sendiri, tetapi ada Tuhan lewat Roh Kudus-Mu yang terus menyertai kami. Dan pagi hari ini hamba-Mu berdoa Tuhan, bagi seluruh sidang jemaat GKI Kasih Karunia, kalau hari-hari ini kami mengalami ketakutan, kami mengalami kekhawatiran oleh berbagai hal yang terjadi. Mungkin saat ini kami diberhadapkan dengan persoalan ekonomi, kami diberhadapkan dengan persoalan sakit penyakit, kami diberhadapkan dengan pergumulan persoalan dengan keluarga. Hamba-Mu berdoa di dalam nama Yesus, nama yang berkuasa, kiranya kemenangan terjadi bagi kami sekalian. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga bersyukur, biarlah Tuhan kami rindu memberikan hidup kami untuk Engkau jadikan saksi-Mu di muka bumi ini. Terima kasih Bapa, hamba-Mu berhenti berbicara. Mari kiranya Roh Kudus-Mu terus bekerja di dalam hidup kami, hingga kami terus berjalan menuju kesempurnaan yang Tuhan inginkan bagi kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian, kita telah diberkati oleh firman Tuhan, dan kita akan memberikan persembahan. Persiapkan persembahan Bapak Ibu Saudara sekalian untuk kita berikan kepada Tuhan. Saya ingin mengajak kita untuk berdoa, memberikan persembahan kita. Mari kita angkat persembahan kita. Bapa, kami kembali menghadap hadirat Tuhan. Kami bersyukur kalau di tengah-tengah ibadah ini Tuhan masih mengizinkan kami untuk memberikan persembahan. Kiranya Tuhan, persembahan yang kami bawa ini dapat dipakai untuk mendukung pekerjaan Tuhan, pelayanan di muka bumi ini. Tuhan memberkati seluruh sidang jemaat-Mu yang telah memberi persembahan bagi Tuhan. Kembalikan berlipat kali ganda. Kiranya lewat persembahan persepuluhan, janji iman, buah sulung dan persembahan syukur mereka, itu boleh menjadi benih yang akan bertumbuh, berbuah lebat untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan persembahan ini. Amin. Bapak Ibu, setelah engkau beribadah, setelah engkau memberikan persembahan bagi Tuhan, pada akhirnya kita akan mengakhiri ibadah kita. Dan saya mengundang semuanya bangkit berdiri. Arahkan hatimu kepada Tuhan dan angkat tanganmu untuk menerima berkat yang daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Sampai ketemu di kesempatan berikutnya di ibadah di minggu yang akan datang. God bless you.